Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah momen bahagia awal tahun 2026, adik pedangdut Ayu Ting Ting, Syifa, mendadak jadi sasaran empuk mulut pedas netizen. Seperti apa kehamilan Syifa justru banjir nyinyiran hingga sang suami dituding hanya numpang hidup pada kekayaan Ayu Ting Ting. Tak tinggal diam melihat keluarganya diusik, seperti apa juga Ayu Ting Ting pasang badan. Seheboh apa serangan balik sang biduan demi membungkam tudingan pengangguran yang dialamatkan pada adik iparnya? Bukti otentik apa yang sengaja dibongkar Ayu ke hadapan publik? Namun, di balik ketegasan Ayu, ayah Ojak justru muncul dengan pernyataan yang menggetarkan hati. Di balik senyum santainya, terungkap sebuah trauma mendalam yang masih menghantui Umi Kalsum, hingga membuat keluarga Ayu ini begitu protektif menjaga kehamilan Syifa kali ini. Dan benarkah di balik perannya sebagai garda terdepan keluarga, Ayu Ting Ting kini tengah melangitkan doa khusus demi menjemput sang belahan jiwa? Akankah tahun 2026 menjadi akhir dari penantian panjang sang diva mencari jodohnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet. Saksikan Silet Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat Hanya di RCTI. Di RCTI. Mengejutkan, niat hati ingin refreshing menikmati indahnya Singapura, pedangdut Ayu Ting Ting justru harus mengelus dada. Di tengah momen bahagia liburan awal tahun 2026 bersama keluarga besarnya, sang adik Syifa justru mendadak jadi sasaran empuk mulut pedas netizen. Semua bermula saat netizen menyoroti kehamilan Syifa. Bukannya ucapan selamat, kolom komentar justru dibanjiri nyinyiran yang bikin geleng-geleng kepala. Ada yang bilang, kenceng kali adeknya Ayu Ting Ting beranak. Hingga kalimat sinis, tenang, Ayu yang bayar. Tak berhenti sampai di situ, sasaran empuk netizen pun merembet ke suami Syifa, Nanda Fahrizal. Nanda dituding numpang hidup dan hanya mengandalkan kekayaan sang kakak ipar. Enak jadi suaminya Syifa, buat anak terus, biaya sudah ada yang nanggung. Tulis salah satu netizen. Bahkan ada yang tega menyebut kalau Ayu Ting Ting sebenarnya sedang memendam unek-unek karena terus membiayai adiknya. Melihat keluarga kecilnya diusik, Ayu Ting Ting pun tak tinggal diam. Lewat unggahan story yang penuh ketegasan, pelantun alamat palsu ini langsung pasang badan, membela sang adik. Dengan nada geram, Ayu menyemprot balik para netizen yang dianggapnya kurang kerjaan. Udah 2026 masih aja ngurusin hidup orang. Emang kenapa kalau adik gua hamil lagi? Bener-bener dah. Keterlaluan lu pade ya. Pengen ya punya kakak kayak kita. Sampai orang hamil lu usilin. Gila bener dah. Tak tanggung-tanggung, Ayu juga menyentil netizen yang dianggap sulit maju karena rasa dengki yang tak berujung. Bahkan, demi membungkam tudingan pengangguran yang dialamatkan pada adik iparnya, Ayu secara blak-blakan meminta Nanda mengirimkan foto bukti saat ia tengah bekerja di kantor. Hal ini sengaja dilakukan Ayu agar dunia tahu kalau suami adiknya itu punya pekerjaan tetap dan bukan cuma numpang hidup. Lantas, seperti apa sih pembuktian menohok dari Ayu Ting Ting? Ini dia cuplikannya. Besok lu lagi ngantor, lu story ya. Lu setor ke gua ya. Biar orang tahu kalau lu tuh ngantor. Hah? Ya nggak sih? Ya, lu kan duduk di meja kantor, lu kirim foto ke gua ya. Sayang, 2026 sayang. Maju dong, maju dong. Aduh, masa mau stuck di situ-situ aja.
Lantas, bagaimana tanggapan Ayah Ojak melihat anak dan menantunya jadi bahan perbincangan panas? Alih-alih terpancing emosi seperti sang putri sulung, kakek dari Bilqis ini justru menanggapi semuanya dengan kepala dingin dan senyum santai. Ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi, pria yang dikenal selalu ceria ini menegaskan kalau momen di Singapura kemarin murni merupakan agenda quality time keluarga yang sudah direncanakan. Tak ada beban, apalagi rasa keberatan. Ayah Ojak justru terlihat sangat menikmati setiap detik kebersamaan dengan anak, menantu, hingga cucu-cucunya. Yang Singapura emang ayah nyusul tuh, nggak tahu ayah sama ibu sama Nanda nyusul, nggak tahu Bilqis, nggak tahu ayah juga nggak tahu bahwa nyusul, karena kan itu emang ulang tahunnya Bilqis pas banget tanggal 28. Ayah nyusulnya tanggal 26, jadi di sana acaranya tanggal 28. Sempat kaget, dia juga lagi pada renang ayah nyampe kan. Emang awal-awalnya Bilqis juga maunya kalau di sana kan banyak yang naik-naikan itu tuh halilintar apa yang tinggi banget, dia milih ke sana. Ya udah kata bundanya, oke deh, pas banget liburan sekolah juga. Terus nggak terlalu jauh juga kan, Siva juga kan lagi hamil kan, jadi kebetulan banget, alhamdulillah nggak terlalu jauh, maksudnya di Singapura. Di balik senyum sumringah yang terpancar selama di Singapura, terselip rasa syukur yang luar biasa mendalam di hati Ayah Ojak. Meski Syifa harus berlibur dengan kondisi hamil besar, hal itu justru menjadi momen yang sangat dijaga oleh keluarga ini. Namun siapa sangka, di balik kebahagiaan menyambut kehadiran anggota keluarga baru, tersimpan sebuah luka lama yang belum sepenuhnya sirna. Secara mengejutkan, Ayah Ojak mengungkap jika sang istri, Umi Kalsum, sempat mengalami trauma. Rasa kehilangan yang mendalam saat ditinggal pergi sang cucu tercinta beberapa waktu lalu rupanya masih meninggalkan bekas yang amat nyata. Tak heran jika di kehamilan Syifa kali ini mereka seolah memberikan perhatian yang berkali lipat demi menjaga sang calon bayi. Tak hanya itu, Ayah Ojak juga memberikan kesaksian menyentuh tentang sosok Ayu Ting Ting. Di mata ayah, Ayu bukan sekadar tulang punggung keluarga, melainkan sosok kakak yang luar biasa tulus. Rasa sayang Ayu kepada adik-adik dan keponakannya dianggap tak terbatas, bahkan melampaui kepentingan dirinya sendiri. Iya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Emang itu yang diharapkan banget gitu. Ibu apalagi sempat trauma kan waktu itu ya, karena ditinggal cucu. Alhamdulillah si Pak, kita selalu berdoa dan yang terbaik, mudah-mudahan si Pak bisa cepat dapat lagi gitu kan. Ya dijabah, dikabul doa-doa kita semuanya. Yang penting sifatnya juga sehat, babynya, bayinya juga nanti sehat, sempurna. Nah, emang sama keluarga ya, kita mah siapapun ya, karena orang iri aja itu mah yang ngata-ngata gitu. Ya anak-anak ayah, semua juga emang kumpul mulu sama ayah, ibu Ayu. Ya Ayu, siapa lagi kalau bukan adiknya yang diajak, masa orang lain. Kita mau kumpul keluarga semuanya, apalagi Ayu emang sayang banget sama adiknya, sama keluarga. Pokoknya Ayu mah sama siapapun, sama keluarga udah diutamain nomor 1 lah. Masya Allah, bukannya sayang lagi, lebih dari kata sayang ya. Udah pokoknya sama adiknya, sama ponakan juga, sama Mehra, sama anaknya Siva, udah kayak anak sendiri gitu kan, sayang banget lah pastinya. Cuma orang-orang iri-iri, pada iri aja ya, sirik, iri dan tidak taat, tanda tak mampu. Nggak bisa kumpul kayak kayak keluarga ayah gitu kan. Iya, mau liburan kemana selalu kita bawa anak-anak ayam semuanya, anak cucu pokoknya kita bawa. Orang lain aja kita bawa, asisten, manajer kita bawa. Ayu mas semua. Menjadi sosok garda terdepan bagi keluarganya, Ayah Ojak pun tak main-main dalam menjaga Syifa yang kini tengah mengandung. Dengan penuh perhatian, Ayah Ojak menceritakan bagaimana caranya melindungi putri bungsu selama di Singapura agar tidak kelelahan.
Tak hanya soal Syifa, kebahagiaan ayah Oja kian lengkap melihat perkembangan cucu kesayangannya seperti Bilqis Humairah Razak yang kini sudah beranjak remaja dan akan berusia 12 tahun. Senang banget gitu ya, apa ibu juga Masya Allah, kita udah wanti-wanti banget hati-hati ya, nah makannya juga sih Pak diperhatiin banget. Selalu dinasehatin buat makannya, ini ayo makannya jangan sembarangan ya, nah jangan makan pedas juga gitu. Makin dewasa udah makin ngerti, dan juga dia nggak sering ngambek kan. Kalau dulu masih kecil-kecilan suka ngambek-ngambek gitu ya, nangis. Kalau sekarang alhamdulillah udah ngerti dan paham, sama bundanya juga udah ngerti banget lah gitu. Masalah belajar, waktu belajar juga udah tahu, waktu sholat dia ngerti gitu kan, udah paham lah, udah makin dewasa. Remaja ya? Iya, alhamdulillah udah mau remaja. Ya kayak bundanya kan biar gitu masih tetap ayah ibu, masih apalagi Bilqis kan emang masih anak-anak banget. Padahal dia udah mau 12 tahun, mau SMP kan sebentar lagi. Selanjutnya, seperti apa pula curahan hati Ayu Ting Ting yang kini tengah memupuk harapan besar untuk menjemput jodohnya? Di balik kesuksesan karirnya, benarkah ada usaha dan doa khusus yang ia langitkan demi menemukan sang belahan jiwa? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. Di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, keseruan keluarga Ayu Ting Ting memang tidak hanya liburan saja. Jauh sebelum terbang ke Singapura, sang Queen Depok sempat bikin heboh warga dengan menggelar bazar baju pre-loved miliknya dan keluarga. Dan bisa ditebak, suasana langsung pecah. Lautan pembeli tampak menyemut, rela berdesakan demi mendapatkan koleksi pribadi sang idola. Ayu Ting Ting menjelaskan kalau baju-baju yang ia jual dibanderol dengan harga yang sangat miring alias murah meriah. Mulai dari pakaian harian, baju branded bekas syuting, sampai koleksi pribadi milik Bilqis dan Syifa pun ikut dikeluarkan. Lantas, baju apa aja sih yang paling laku keras diserbu pembeli dan fans Ayu Ting Ting? Dan berapa sih harga paling murah yang dipatok Ayu sampai pembeli rela antre dan berdesak-desakan? Yuk, kita intip langsung keriuhan bazar ala Ayu Ting Ting. Tas sekolahnya dia banyak banget di dalam lemari. Tadi saya keluarin hampir ada 15 bijian kali. Sama tas-tas kecil gitu. Ya udah boleh sama dia. Iya benar, nggak apa-apa, jualin aja. Udah nggak pernah dipakai. Tapi habis ini kan mau nyebut mau amal. Iya. Donasi kan mana sih? Iya pokoknya ada mas. Tapi ada yang masih donasi ke Sumatera karena kemarin habis bencana nggak? Nah kita belum tahu nih. Kalau itu kita belum tahu. Tapi yang jelas insya Allah bakal selalu. Kalau misalnya hasil dari bazar setiap tahun pasti kita selalu. Untuk range harganya mungkin dari berapa sampai berapa tuh? Tadi dari ada yang 150 sampai ada yang 10 ribuan juga ada. Nah ini kan baju Teteh banyak kan branded ya kan Teh. Kenapa harus dijual yang segitu turun banget sampai harga 100 ribu? Gak apa-apa, tadi juga ada yang dijual 20 ribu, 50 ribu. Karena emang ya udah nggak apa-apa, kan udah nggak dipakai juga kan. Paling kalau baju-baju yang bermerek itu saya pakai paling berapa kali doang, habis itu nggak dipakai lagi gitu. Jadi emang lumayan brand. Tadi dari ada yang 150 sampai ada yang 10 ribuan juga ada. Gak apa-apa, tadi juga ada yang dijual 20 ribu, 50 ribu. Karena emang ya udah nggak apa-apa, kan udah nggak dipakai juga kan. Semua juga mbak, kalau kita beli pakai duit kita, nah hasil dari payah kita ya sayang semua lah gitu. Cuma pas aja nih kebetulan akhir tahun kemarin saya ngasih ide
kayaknya ngeliat lemari di atas udah penuh banget, ini kita bazar aja deh Bu. Ya udah nggak apa-apa, bazar cari waktu. Terus saya kumpulin barang-barang Bilki, saya yang nentuin barang saya yang nentuin. Ibu barangnya ibu yang pilih, Ayah juga, Siva juga pilih sendiri. Paling kalau baju-baju yang bermerek itu saya pakai paling berapa kali doang, habis itu nggak dipakai lagi. Pembelian berapa gitu, 500.000 baru bisa foto. Di balik kesuksesan karier yang mentereng dan kebahagiaan bersama keluarga besarnya, tak bisa dipungkiri jika urusan asmara sang pelantun Sambalado ini selalu menjadi misteri yang dinanti. Memasuki tahun 2026 ini, Ayu Ting Ting pun tak ragu membagikan isi hatinya yang terdalam mengenai pasangan hidup. Bukan sekadar menunggu keajaiban datang, Ayu secara blak-blakan mengungkapkan usahanya dalam menjemput jodoh melalui doa-doa yang ia panjatkan hingga menyelipkan sebuah harapan. Ya berdoa tetap, meminta tetap sama Allah. Cuma kan kembali lagi ya, semua Allah yang menentukan. Jodoh semuanya kan kita nggak pernah tahu kan. Ya nanti kalau misalnya ada jodoh juga pasti kalian. Lalu, bagaimanakah ramalan terbaru Denny Darko soal hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William? Benarkah lewat kartu tarotnya, Denny melihat bahwa hubungan keduanya kini berada di titik yang hanya bisa diselamatkan oleh sebuah keajaiban? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. Di RCTI. Bicara soal jodoh, Ayu Ting Ting rasanya kurang lengkap jika tidak menyinggung nama presenter kondang, Boy William. Kedekatan mereka yang kerap bikin publik baper rupanya memancing ahli tarot kenamaan Denny Darko untuk kembali menerawang masa depan hubungan keduanya. Dari balik tebaran kartu tarotnya, Darko seolah membaca sebuah labirin yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Meski harus diakui, secara gamblang Darko menyebut jika peluang keduanya untuk bersatu sebenarnya terbilang kecil. Meski kartu-kartu itu menunjukkan jalan yang terjal, ia tetap meyakini bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi di masa depan. Menurut penerawangannya, jika suatu saat sang pencipta sudah berkehendak untuk menyatukan dua hati ini dalam jalinan kisah cinta, maka sejatinya selalu akan ada ruang untuk sebuah keajaiban. Saya kira mereka sama-sama tahu kalau mereka mendekati saja satu hubungan asmara, maka hal-hal yang tidak diinginkan ini pasti akan terjadi. Tapi jika mereka melakukannya melipir-melipir tapi nggak masuk ke sana, maka sebaliknya ini akan bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah, popularitas, awareness yang akan meningkat, dan juga orang-orang yang akan lebih simpati lagi kepada mereka berdua. Sehingga kalau saya melihat di sini, kedepannya hubungan mereka akan tetap profesional, akan tetap tidak melibatkan sebuah emosi pribadi, dan mereka ini sudah seperti seorang saudara kalau menurut saya. Jawaban saya adalah, ya kalau Tuhan berkehendak siapa yang akan menolak. Kemungkinan Ayu dan Boy itu masihlah ada, tapi butuh keajaiban besar untuk melakukannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen